Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, ini adalah pertemuan materi pertama dalam perkuliahan kita di analisis real 1. Semoga dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita dapat belajar secara bersama-sama dengan baik dan maksimal sesuai dengan harapan kita materi ini bisa kita dapatkan. Untuk materi di awal ini kita akan membahas sebuah preliminary materi pendahuluan yang notabene-nya itu sudah saudara pelajari sebelumnya di mata kuliah terkait, yaitu tentang himpunan. Oke? Tentang himpunan. Nah, langsung kita masuk ya. Definisi dari himpunan itu sendiri adalah himpunan merupakan koleksi objek yang memiliki karakteristik tertentu yang jelas. Sebenarnya tidak ada definisi yang yang resmi formal tentang himpunan ini. Namun dari berbagai sumber kita bisa dapatkan bahwa intinya himpunan itu adalah kumpulan koleksi objek yang memiliki karakteristik tertentu yang jelas. Keanggotaan suatu objek dilambangkan dengan tanda elemen E ini. Ini Anda harus tahu, ini sudah tahu harusnya gitu ya. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Peano pada 1889. Lalu untuk lambang bukan anggota yaitu elemen yang dicoret. Nah, misalkan himpunan A itu sama dengan A, B, maka itu artinya A adalah elemen A, ini A kecil ini adalah elemen himpunan A, dan C merupakan bukan elemen himpunan A, karena dia tidak ada di dalam himpunan ini. Nah, representasi dari himpunan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, dengan cara mendaftar pendaftaran atau membuat list atau dikenal juga dengan cara enumerasi. Pada cara ini semua elemen dituliskan dan diletakkan di antara kurung kurawal. Contoh, himpunan bilangan prima yang kecil dari 10. Kalau dengan cara enumerasi ini berarti bilangan prima yang kecil dari 10, maka semua anggotanya dituliskan, didaftarkan di dalam kurung kurawal ini. Mana saja bilangan prima yang kecil dari 10, yaitu 2, 3, 5, 7 gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan notasi pembuat himpunan. Pada cara ini, di antara kurung kurawal diletakkan variabel. Kemudian, dengan dibatasi oleh tanda garis tegak ini, dituliskan sifat yang mengatur variabel tersebut. Di sebagian buku, tanda garis tegak ini bisa diganti dengan titik 2 ya. Diganti dengan titik 2. Contoh, himpunan bilangan prima yang kurang dari 10, kalau dengan cara notasi pembentuk himpunan, kita menulisnya sebagai berikut. Kurung kurawal, lalu ada variabel X, lalu dipisahkan oleh tanda garis tegak ini ataupun tanda titik 2, lalu disebutkan sifat yang mengatur variabel tersebut. Jadi secara lengkap ini dibaca himpunan X di mana X prima dan X kurang dari 10. Ya, tanda ini dibaca di mana ya. Syarat sifat yang menjelaskan sifat dari variabel X tersebut. Nah, dua ini secara garis besar cara kita merepresentasikan himpunan. Banyaknya elemen berbeda dari suatu himpunan disebut kardinalitas himpunan. Biasanya dilambangkan dengan huruf N dalam kurung titik-titik atau bisa juga tanda garis ini ya, seperti tanda mutlak ini. Lalu kalau misalnya himpunan A berarti nanti di sini ada A, huruf A besar. Ini berarti NA besar. Artinya dari contoh kita yang tadi, ini ya, contoh yang ini, kalau kita cari kardinalitas A berarti nanti di sini ada NA.
Na adalah 2. Karena banyaknya anggota di himpunan A itu ada 2. Kalau di sini berapa kardinalitasnya ini? 4 berarti ya. Karena anggotanya ada 4. Nah, perbandingan 2 himpunan dapat kita selidiki dengan konsep himpunan bagian dan kesamaan himpunan. Jadi pertama tadi kita kenal notasinya, penyimbolannya, dan juga cara merepresentasikan himpunan. Sekarang kita bisa menentukan kardinalitas dari himpunan. Lalu perbandingan 2 himpunan dapat diselidiki dengan himpunan bagian dan kesamaan himpunan. Kita akan lihat satu persatu. Definisi yang kedua dalam materi kita ini adalah tentang himpunan bagian. Misalkan A dan B adalah 2 buah himpunan. Jika untuk setiap X anggota A berlaku juga X anggota B, dengan kata lain, X anggota A, maka X itu juga anggota B. Maka kita katakan himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B yang dilambangkan dengan A himpunan bagian dari B. Himpunan bagian dalam bahasa Inggris subset ya, subset. Jadi A subset dari B. Kalau ada A subset B, maka yang perlu diingat adalah X anggota A imply X anggota B. Jadi kalau ini artinya X anggota A imply maka gitu ya, X anggota B. Yang kedua yaitu aksioma kesamaan himpunan. Misalkan himpunan A dan himpunan B adalah 2 buah himpunan, maka himpunan A itu akan sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Kalau A subset B dan B subset A, maka A dan B itu sama. Bisa dipahami? 2 buah himpunan dikatakan sama ketika A subset B dan B subset A. Dia memenuhi ini. Nah, oke, mari kita lihat berikutnya. Ada juga istilahnya himpunan kosong yang mesti kita kenal juga. Terdapat sebuah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dilambangkan dengan 0 disilang ini, atau himpunan kosong, kurung kerawal yang tidak ada anggota di dalamnya. Maka ini disebut himpunan kosong. Himpunan kosong ini memiliki status yang khusus seperti dijelaskan dalam teorema berikut. Misalkan A adalah suatu himpunan, maka berlaku himpunan kosong merupakan subset dari A. Jadi himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari sebuah himpunan. Jadi otomatis kalau ada sebuah himpunan, himpunan kosong menjadi subsetnya. Gitu ya. Apa buktinya? Kita akan buktikan dengan menggunakan kontradiksi. Nah, jadi salah satu cara membuktikan di dalam pengantar dasar matematika kan sudah pernah dibahas ya, cara-cara pembuktian. Dan salah satu untuk membuktikan teorema ini adalah dengan kontradiksi. Apa itu kontradiksi? Kalau ada kontradiksi yang muncul ya, maka kita bisa membuktikan teorema ini. Apa kontradiksinya? Kita andaikan ya. Kalau berlaku himpunan kosong subset A, maka kontradiksinya adalah kita memisalkan himpunan kosong itu bukan subset dari A. Lihat, ini ada tanda coretnya ya. Bukan subset dari A. Nah, ini berarti terdapat X anggota himpunan kosong di mana X bukan anggota A. Kontradiksi dengan ini, lambang ini, bahwasanya lambang ini tidak memiliki anggota, kan dia himpunan kosong. Kontradiksi dengan himpunan kosong bahwasanya dia tidak memiliki anggota. Jadi pengandaian kita ini salah. Maka haruslah dia himpunan kosong itu subset dari A. Sekali lagi, dalam teorema dikatakan seperti ini, kita andaikan dia tidak seperti itu.
Nah, kalau himpunan kosong bukan subset dari A, itu artinya terdapat X elemen himpunan kosong, di mana X itu, X yang ini juga, bukan anggota dari A. Padahal kontradiktif, himpunan kosong ini nggak punya X di dalamnya. Gitu ya. Sehingga pengandaian kita salah, maka haruslah dia berlaku seperti ini. Oke, kalau Bapak menjelaskan terlalu cepat, Anda bisa stop video ini dan back kembali ke awal, lalu perhatikan lambat-lambat bagian per bagian, lalu catat di buku catatan Anda. Oke, sekarang kita lanjutkan ke definisi yang berikutnya. Berikutnya kita akan membahas operasi dasar himpunan. Nah, ingat kembali apa saja operasi dasar yang ada di himpunan. Yang pertama, kalau ada dua buah himpunan, maka gabungan dari A dan B, istilahnya gabungan ini union ya, union. Gabungan dari A dan B dilambangkan dengan A union B, didefinisikan sebagai berikut, yaitu himpunan X di mana kalau dia gabungan, U ini atau ya, kalau dia gabungan berarti X itu anggota A atau X itu juga anggota B. Atau kalau terpenuhi salah satu, dia sudah memenuhi definisi ini. Secara matematis kita buat X anggota A gabung B jika dan hanya jika X itu anggota A atau X itu anggota B. Ini yang pertama, gabungan atau union. Yang kedua adalah intersection atau irisan. Yang kedua, irisan dari A dan B dilambangkan dengan A iris B, atau dalam bahasa Inggris intersection ya, didefinisikan sebagai himpunan X di mana X anggota A dan X anggota B. Bedanya dengan gabungan, kalau tadi atau, sekarang dan. Ini harus Anda ingat karena akan banyak kita pakai dalam pembuktian-pembuktian nanti. Jadi kalau irisan itu X anggota A irisan B, artinya jika dan hanya jika X itu anggota A dan X itu anggota B. Jelas bedanya dengan yang tadi? Oke, lanjut ke yang ketiga. Setelah ada gabungan, irisan, sekarang ada komplement, selisih. Selisih dari himpunan A dan B dilambangkan dengan A kurang B, ya, A komplement B atau A kurang B, didefinisikan sebagai himpunan X di mana kalau A kurang B ini artinya dia anggota A dan bukan anggota B. Lihat, kalau X anggota A kurang B itu artinya jika dan hanya jika X anggota A dan X bukan anggota B. Ya. Kalau B kurang A bagaimana? Berarti X anggota B kurang A jika dan hanya jika X anggota B dan X bukan anggota A. Nah, gitu ya. Terkait operasi himpunan di atas, kita juga mengenal adanya koleksi berhingga gabungan dan irisan himpunan yang didefinisikan sebagai berikut. Kalau tadi itu kan hanya dua buah himpunan, A dan B. Nah, bagaimana kalau himpunannya banyak, gitu ya, lebih dari dua? Maka itu ada koleksi berhingga himpunan. Ada lagi nanti yang tidak berhingga, banyaknya himpunan-himpunan. Maka ada juga rumusnya. Saat ini kita akan lihat di sini koleksi berhingga gabungan dan irisan himpunan. Misalkan AI adalah himpunan untuk semua I dari 1 sampai N. Berarti ini himpunan berhingga ya. Ada himpunan A1, A2, A3, A4, A5, A6 sampai AN. Maka koleksi berhingga gabungan himpunan didefinisikan sebagai berikut. Gabungan dari I sama dengan 1 sampai N. AI sama dengan X di mana X anggota AI untuk salah satu I sama dengan 1 sampai N. Jadi kalau gabungan terpenuhi dia salah satu, maka itu sudah memenuhi definisi ini. Sedangkan koleksi berhingga irisan himpunan
didefinisikan sebagai irisan I sama dengan 1 sampai N, AI sama dengan X di mana X anggota AI untuk semua I. Jadi kalau gabungan cukup salah satunya, sedangkan untuk irisan itu untuk semua I. Ya? Oke. Sekarang ada beberapa teorema yang akan kita bahas dan perlu kita buktikan. Ada buktinya disampaikan dalam video ini, ada buktinya menjadi tugas saudara yang harus saudara kerjakan dan dikumpulkan di e-learning kita. Yang pertama, teorema sifat operasi gabungan. Tentu nanti teorema 15 adalah sifat operasi irisan. Lalu ada 15 dan 17, ada nanti De Morgan dan juga sifat distributif. Kita lihat sifat operasi gabungan. Perhatikan. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan-himpunan, maka berlaku sifat-sifat berikut. Ada 5 sifatnya ya. Yang pertama, A gabung himpunan kosong adalah A. A gabung B itu sama saja dengan B gabung A. A gabung B gabung C itu sama saja dengan A gabung B gabung C. A gabung A sama saja dengan A, lalu A subset B jika dan hanya jika A gabung B sama dengan B. Nah, ini ada 5 teorema, subteorema ya, pada teorema sifat operasi gabungan. Kita akan membuktikan semuanya. 2 buah kita bahas di dalam video ini, yang lain menjadi tugas saudara. Bukti untuk yang pertama, kita akan membuktikan A gabung himpunan kosong, subset A, dan A subset A gabung himpunan kosong. Lihat. Soal kita tadi dikatakan A gabung himpunan kosong sama dengan A. Dari teorema kesamaan himpunan, 2 buah himpunan dikatakan sama kalau dia merupakan subset dari yang ruas ini dan sebaliknya. Jadi untuk teorema yang pertama, kita akan buktikan bahwa, kita tulislah ya, kita akan membuktikan bahwa ini merupakan subset dari ini. Jadi A gabung himpunan kosong itu merupakan subset dari A. Dan kita juga akan membuktikan A itu adalah subset dari A gabung himpunan kosong. Kalau keduanya ini terbukti, maka A gabung himpunan kosong itu sama dengan A. Nah, gitu ya cara membuktikannya. Begitu juga dengan ini. Nomor 2 ini berarti langkah pertama kita akan buktikan A gabung B itu adalah subset dari B gabung A. Lalu sebaliknya B gabung A adalah subset dari A gabung B. Kalau keduanya terpenuhi, maka berlakulah A gabung B sama dengan B gabung A. Gitu juga dengan yang lain. Jadi kalau ada tanda sama dengan, kita membuktikannya demikian. Nah, kita lihat yang pertama. Berarti yang langkah pertama kita buktikan ini dulu. Ya kan? Lalu yang kedua nanti kita buktikan ini. Misalkan, untuk yang ini ya, misalkan X anggota A gabung tak himpunan kosong. X anggota A gabung himpunan kosong. Ini berarti X anggota A, kalau gabung dalam definisinya berarti kan atau. Artinya adalah X anggota A atau X anggota himpunan kosong. Karena himpunan kosong tidak mempunyai anggota, maka haruslah X anggota A. Jadi, A gabung himpunan kosong merupakan subset dari A. Ya kan? X ini anggota himpunan ini. Tapi yang ini adalah himpunan kosong. Artinya X itu adalah anggota A kan? Ya. Nah, kalau X anggota A artinya A gabung himpunan kosong itu subset dari A. Nah, sebaliknya kita juga membuktikan ya jelaslah jika X anggota A maka X anggota A gabung himpunan kosong sehingga A merupakan subset dari A gabung himpunan kosong. Keduanya terbukti maka keduanya adalah sama.
Itu bukti yang sifat pertama. Nomor 2, 3, 4 menjadi tugas Anda. Nomor 5 kita buktikan bersama di video ini. Mana dia yang nomor 5 itu? Yang ini ya. A subset B jika dan hanya jika A gabung B sama dengan B. Artinya kita membuktikan ini terlebih dahulu. Lalu sebaliknya nanti kita buktikan ini. Ya. Misalkan A subset B. Kalau subset dalam definisinya apa? Itu artinya untuk setiap X anggota A berlaku juga X anggota B. Akan ditunjukkan A gabung B merupakan subset dari B. Dan B merupakan subset dari A gabung B. Hal yang kedua trivial, sehingga kita hanya perlu membuktikan yang pertama. Ya, jelas ya, hal yang kedua adalah trivial dan kita akan membuktikan yang pertama. Misalkan, X anggota A gabung B, ini berarti X anggota A atau X anggota B. Jika X anggota A, maka X anggota B karena A subset B. Ini ya, karena A subset B. Kita misalkan tadi di awal. Jadi, A gabung B merupakan subset dari B. Paham? Coba dibaca lagi ini baik-baik dan diulangi ya. Misalkan A subset B, ini kita misalkan A subset B. Maka ini berarti X anggota A berlaku juga X anggota B. Akan ditunjukkan A gabung B, ya berarti ini akan ditunjukkan yang ini. A gabung B itu kalau dia sama dengan kan berarti A gabung B subset B dan B subset A gabung B. Kebalikannya. Hal yang kedua ini trivial sehingga kita hanya perlu membuktikan yang pertama. Misalkan X anggota A gabung B itu artinya X anggota A atau X anggota B. Jika X anggota A, maka X anggota B. Sebab ini. Kalau begitu, A gabung B itu adalah subset dari B. Sekarang sebaliknya, kalau kita misalkan A UB itu sama dengan B, meskipun ini berarti A gabung B subset B dan B subset A gabung B, di sini yang kita gunakan hanyalah A gabung B subset B untuk menunjukkan A subset B. Misalkan X anggota A, maka X anggota A gabung B. Karena A gabung B adalah subset B, maka X anggota B. Jadi A adalah subset B. Terbukti dia ya. Nah, kalau keduanya sudah terbukti, makanya kedua ini merupakan himpunan yang setara, yang sama. Maka sudah terbuktilah teorema kita yang kelima. Nah, ini tolong dipahami dan mungkin ditulis ulang ya di catatan saudara untuk lebih pahamnya dengan kalimat yang lebih sederhana barangkali. Oke? Baik, Bapak tinggalkan yang ini. Tugas 1 yang bagian A membuktikan teorema tadi nomor 2, 3, 4. Kalau bisa dibuat lagi yang nomor 5. Buat aja semuanya gitu ya. Tapi nomor 2, 3, 4 itu saudara yang kerjakan. 1 dan 5 tadi sudah kita bahas. Silahkan dibuat kembali. Oke, kita masuk ke teorema 1.5. Sifat operasi irisan. Senada dengan yang tadi, kita lihat apa saja sifat-sifatnya. Ada 5. A iris himpunan kosong adalah himpunan kosong. A gabung B, A irisan B adalah sama dengan B irisan A. A irisan B irisan C itu sama dengan A irisan B irisan C. A iris A sama dengan A. A subset B jika dan hanya jika A irisan B sama dengan A. Nomor 5, lihat bedanya dengan yang tadi. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Ini juga satu kita contohkan, yang lainnya tugas saudara. Andaikan A irisan, jadi kita dengan kontradiksi ini.
Andaikan A irisan himpunan kosong itu tidak sama dengan himpunan kosong. Artinya kalau tidak sama dengan himpunan kosong berarti ada X anggota A irisan himpunan kosong. Hal ini berarti kalau irisan, apa definisinya? Berarti X anggota A dan X anggota himpunan kosong. Terjadi kontradiksi di sini. X anggota himpunan kosong ini tidak boleh. Karena himpunan kosong tidak memiliki anggota. Jadi pengandaian kita ini salah. Harusnya pengandaian kita adalah A irisan himpunan kosong adalah sama dengan himpunan kosong. Nah, terbukti. Tugas 1 bagian B membuktikan teorema yang tadi nomor 2, 3, 4, dan 5. Teorema berikutnya sifat distributif. Ada 2. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka berlaku A irisan B gabung C. Ini lihat beda ya tandanya dengan yang tadi. Kalau tadi irisan-irisan, gabungan-gabungan. Kalau sekarang dia distributif. A irisan B gabung C itu artinya A irisan B digabung A irisan C. Begitu juga dengan yang ini. A gabungan B irisan C itu artinya sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Ini pembuktiannya. Yang pertama, akan ditunjukkan A irisan B gabung C itu subset. Jadi sama saja ya kalau kita sama dengan ini. Artinya yang ini adalah subset dari ini. Lalu sebaliknya, kalau kedua-duanya itu sudah dibuktikan, maka dikatakan kedua sisi ini adalah sama. Itu juga dengan yang di bawah nanti. Maka untuk yang pertama, supaya jelas, untuk yang pertama ini kita bagi jadi 2. Yang A nanti lalu yang B. Akan ditunjukkan A irisan B gabung C itu adalah subset dari A irisan B gabung A irisan C. Dan sebaliknya. Untuk bagian yang ini dia penjelasannya. Sedangkan bagian yang ini dia. Anda yang akan mengerjakannya nanti. Untuk bagian pertama ini kita lihat, misalkan X anggota ini, X anggota A irisan B gabung C, itu artinya X anggota A dan X anggota B gabung C. Sampai situ paham? Hal ini berarti ekivalen dengan X anggota A yang ini, lalu ini bisa kita buat lagi kan menjadi, ini dan jangan lupa, X anggota B atau X anggota C. Hal ini ekivalen dengan ini. Selanjutnya dia akan ekivalen dengan X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C. Ini berarti kalau kita rubah ke dalam notasi ini dia. Sedangkan yang ini dia. Lalu ataunya tetap. Sehingga dia terbukti X itu merupakan anggota A iris B gabung A iris C. Terbukti bagian ini. Ya. Nah, dengan cara yang sama, kita buktikan yang sebaliknya. Anda disuruh melengkapi nanti. Tugas 1C, lengkapi bukti ini dan buktikan teorema yang kedua. Nah, berikutnya teorema yang terakhir dalam materi ini adalah teorema De Morgan. Apa bunyi teorema De Morgan itu? Ini dia, ada 2 buah. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka berlaku A kurang B gabung C itu artinya A kurang B diiris A kurang C. Dan yang kedua, A kurang B irisan C itu artinya A kurang B digabung dengan A kurang C. Sama halnya polanya dengan yang tadi, kalau tanda sama dengan, kita buktikan ini subset dari ini. Sebaliknya kita buktikan ini semua adalah subset dari ini. Kalau keduanya terbukti, maka tanda sama dengan bisa kita pakai. Itu ya. Nah, seperti tadi, yang pertama bagian A akan kita buktikan bersama di video ini. Sedangkan bagian B-nya Anda yang mengerjakan
dan juga nanti nomor 2-nya Anda juga yang mengerjakan sebagai tugas. Maka polanya sama dengan yang tadi ya. Misalkan X anggota A kurang B gabung C, itu artinya X anggota A dan X bukan anggota B gabung C. Hal ini ekivalen dengan X anggota A tetap dan X bukan anggota B dan X bukan anggota C. Ya, arti dari ini adalah ini. Ini artinya. Selanjutnya ini ekivalen dengan X anggota A dan X anggota B dan X anggota A dan X anggota C. Ulang. Ini karena sudah sore ya. Selanjutnya hal ini ekivalen dengan X anggota A dan X bukan anggota B dan X anggota A dan X bukan anggota C. Jadi ini kan dan semuanya nih. Ya bisa aja kan dia dikurung dikalikan seperti ini. Ini artinya X anggota, kalau yang dari sini ini artinya X anggota A kurang B. Dan ini kalau ini artinya X anggota A kurang C. Sehingga ini semua bisa kita rubah menjadi bentuk seperti ini. X anggota A kurang B dan, atau dan itu kan irisan ya, A kurang C. Sebaliknya untuk arah yang berlawanan dari sini ke sini, Anda yang buktikan. Bukan ya, ini dia, dari sini ke sini, Anda yang buktikan. Termasuk untuk bagian teorema yang kedua. Ya, teorema yang ini, yang kedua. Itu Anda juga yang buktikan. Demikianlah materi kita untuk topik aljabar himpunan ini ya, yang akan saudara pakai nanti di dalam juga pembuktian di topik-topik berikutnya. Dan materi ini sebenarnya sudah dipelajari di perkuliahan mata kuliah yang lain, cuma untuk menghangatkan ingatan kita tentang ini. Sebagai sumber di buku kita, Bapak ambil dari Introduction to Real Analysis dari Bartel ya, dan Donald R. Serbert, dan juga dari buku dosen kita Bapak Muhammad Subhan dari modul beliau tentang analisis real. Tugas Anda dalam materi ini adalah membuktikan teorema 1.4 nomor 2, 3, dan 4, lalu membuktikan teorema 1.5 nomor 2, 3, 4, 5, lalu melanjutkan dan membuat teorema ini. Melanjutkan dan membuat pembuktian teorema ini. Kalau ini saja yang dilihat tentu tidak paham maksudnya apa. Namun lihat di dalam PowerPoint kita, teorema 1.4 sampai 1.7 yang harus Anda buktikan. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Mohon maaf jika salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.